Udah keluar ya suaranya ya? Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu di Masjid Nurul Qalbi Mertilang. Benar ya Bu ya? Iya. Nama juga masih kenalan. Takutnya salah nyebut. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu nggak ada yang kebetulan. Ya, semuanya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya saya dan ibu-ibu di sini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak ada maksud apa-apa kecuali karena Allah, supaya kita juga nanti kalaupun harus berpisah, berpisahnya karena Allah, maka kita akan mendapatkan naungan ketika nanti di hari kiamat kelak. Jadi ada orang yang mendapatkan naungan dari 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang berjumpa dan berpisah karena Allah. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga apa yang ibu hajatkan Allah ijabah. Keluarga yang ada di rumah maupun di luar rumah Allah jaga. Allah dekatkan dengan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Allah jauhkan dari keburukan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita yang kita muliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita di belakang barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak, yang diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nuri Iza, saya istri dari Ustadz Arifin Nugroho. Udah pernah kesini kan Ustadz Arifin? Ya. Di sini yang saya kenal ada Mbak Afi, ada juga Pak Sisko yang jadi pengurus masjid ini ya. Yang lainnya insya Allah nanti ada juga yang menghubungi saya via WhatsApp, ibu-ibu juga di hadapan saya. Mudah-mudahan nanti kita akan sama-sama berkenalan ya. Mungkin kalau ngelihat kira-kira saya seumuran anaknya atau ponakannya atau adiknya atau kalau cucu kayaknya nggak ada yang sampai lah ya. Tapi insya Allah tidak ada sesuatu kecuali itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti apa yang saya omongkan, apa yang saya ucapkan, bukan berarti saya ini lebih banyak prakteknya daripada ibu-ibu. Hanya saja Allah menakdirkan saya berbicara di depan, dan apa yang saya bicarakan adalah satu takdir Allah. Itu adalah hidayah dari Allah. Jadi bukan saya yang berbicara, tapi itu adalah dari Allah untuk ibu-ibu. Jadi hidayah dari Allah untuk ibu-ibu. Saya juga nggak tahu pengurus meminta ini ya, tentang overthinking, bagaimana kita bisa membentengi overthinking itu dengan takwa. Ibu, saya tanya, makin tua, makin banyak pikiran apa sedikit pikirannya? Cemasnya tinggi, pikirannya banyak ya. Ibu makin tua, makin banyak tanggung jawab apa makin sedikit tanggung jawabnya? Ada yang ke masjid ini karena kebanyakan tanggung jawab ya. Ya Allah, udah mentok sana mentok sini, gimana caranya? Udahlah ke masjid aja. Mungkin dulu nggak pernah kenal masjid, jadi begini hidup saya gitu. Pada hakikatnya masalah itu tidak akan berkurang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Ibu mau ke masjid, mau nggak ke masjid, masalah tetap ada masalah.
Maka kalau ada orang ngambek ke masjid, ngambek sholat, ngambek ibadah, karena Allah kasih dia masalah, maunya habis ibadah, dia nggak ada masalah, itu salah. Salah tujuan. Kalau begitu para nabi dan rasul itu yang awal nggak punya masalah. Bukan mengenai masalahnya, tetapi sehebat apa Allah akan berikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Dulu kita masih kecil, masalahnya cuma naik kelas, nilai, dimarahin orang tua kalau jajan sembarangan, kalau keluar rumah main terus-terusan. Sakit hatinya, nangisnya cuma kalau nggak boleh main. Sulitnya cuma suruh belajar. Kalau ibu-ibu umur sekarang ngelihat anak kecil tuh, ya Allah, apa yang di ini kayak gitu aja nangis, kan gitu pikirannya. Tapi untuk jadi orang yang besar, jadi orang yang dewasa, untuk tujuan supaya tujuan hidup kita itu sesuai, ibu tujuannya apa? Katanya dulu dah, jangan-jangan tujuan kita berbeda. Satu mau ke Surabaya, satu mau ke Kalimantan. Ibu mau kemana ini tujuan hidupnya? Hah? Udah senior ini, mau kemana tujuan hidupnya? Mau masuk surga. Ya kan? Sepakat ya kita semua mau masuk surga ya? Ya. Kalau mau masuk surga mudah apa sulit? Sekarang saya tanya, fitrahnya gimana? Segala sesuatu yang besar harus dicapai dengan pengorbanan. Ibu bisa punya rumah di Mertilang. Apa yang sudah ibu korbankan? Banyak kan? Dari awal belajar apa, berumah tangga apa, terus didik anak dan segala macamnya. Banyak kan? Ibu bisa haji, bisa pergi ke luar negeri. Apa yang sudah ibu korbankan? Banyak. Maka yang kadang-kadang orang-orang itu lupa, untuk dunianya dia rela mengorbankan sesuatu yang banyak, tapi untuk akhiratnya dia hitung-hitungan sama Allah. Maka nauzubillah min zalik, kenapa saya omongin ini dulu Bu? Supaya jangan sampai kita tuh overthinking terhadap sesuatu yang nggak kita butuhkan gitu. Kalau udah umur-umur senior itu harusnya sudah tahu goalsnya apa, tujuannya apa. Kan dunia ini kita udah muter-muter, udah kesana kemari, udah kesandung. Kadang-kadang overthinking itu gara-gara apa Bu kebanyakannya? Gara-gara dunia. Overthinking itu apa sih? Setelah saya cari nih, saya dapat di Halodoc, overthinking itu adalah kebiasaan memikirkan suatu masalah atau kejadian secara berlebihan, terus-menerus, dan berulang-ulang tanpa menghasilkan solusi. Dipikir terus masalahnya, berulang-ulang, secara berlebihan, nggak tahu solusinya apa. Maka ada kata-kata yang bagus tuh kalau udah nggak bisa dipikirin, dizikirin. Kita ini bukan Allah, kita ini bukan Rabb, kita ini bukan Tuhan. Nggak segala sesuatu yang kita inginkan itu harus terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diminta ya, kalau ditanya Rasul maunya orang tuanya meninggal apa masih hidup? Maunya istrinya meninggal apa masih hidup? Bahkan anak-anak beliau semuanya meninggal sebelum beliau kecuali satu, Ibunda Fatimah. Bahkan beliau menginginkan punya anak laki-laki selalu gagal, meninggal dalam keadaan kecil. Jadi yang membuat kita itu kadang-kadang offside itu Bu. Udah kayak pertandingan, dibawa bolanya kemana-mana, udah out, udah biarin aja kalau udah out. Nggak semuanya itu harus kita menangkan, nggak semuanya itu harus tercapai sesuai apa yang kita pikirkan. Kita ini bukan Rabb, kita ini bukan temannya Allah. Kita ini siapa Bu? Hamba Allah.
Kadang-kadang kita sama temen aja masih ada unggah-ungguh, sama Allah nggak ada. Bu, orang kalau minta sama kita, bisa minta tolong nggak? Saya butuh nih pertolongan hari ini jam sekian, jam sekian. Oh mohon maaf, saya lagi ada urusan, nggak bisa. Tapi kalau kita punya teman, setiap dia minta apa-apa kita harus bersedia. Itu kira-kira temennya green flag apa red flag kalau bahasa yang sekarang? Hah? Itu teman yang berbahaya apa teman yang baik? Berbahaya, mana ada orang setiap permintaannya dia, jangan-jangan kita yang berbahaya. Karena kita mengharapkan setiap orang itu kalau kita minta, dia bersedia. Gak ada, Bu. Orang itu punya urusannya masing-masing. Kita sama temen aja, kalau temen kita minta apa, harus semuanya kita kasih. Capek nggak kita berteman sama orang kayak gitu? Bagus nggak orang kayak gitu ditemenin? Sekarang kita sama Allah, kadang-kadang kita marah. Nih orang kayaknya gue kasih ini, apa namanya Bu? Ati minta rempela dah. Kayaknya lama-lama kurang ajar juga ya nih orang ya. Kalau gue lagi bilang nggak mau, dia harus mau. Abis itu dia ngomel-ngomel, dia ngomong sama teman-teman yang lain. Seolah-olah kita nggak ada kebaikannya. Kadang-kadang kita memperlakukan Allah demikian, coba. Itulah makanya timbul overthinking. Kalau kita itu Bu, dalam agama itu kita bekerja ikhlas karena Allah, ikhtiar di jalan Allah. Habis itu kita ngapain Bu? Tawakal, gantungkan segala sesuatu itu, biarkan Allah yang menakdirkan. Kita tinggal tunggu takdir terbaik dari Allah. Jadi overthinking terus-terusan, nggak ada solusi. Difikirkan terus secara berlebihan. Maka nanti yang ada sulit tidur, gelisah, ya, emosinya negatif. Maka agama ini Bu, agama yang sempurna. Orang lain punya teori macam-macam, tapi teori terbaik adalah teori Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Siapa yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kalau ada harful muqatta'ah seperti ini, kata para ulama itu yang setelahnya itu adalah sesuatu yang besar yang Allah mau jelaskan. Allah mau jelaskan apa? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan ayat kedua aja, kata-kata muttaqin langsung keluar. Apa arti dari takwa, Bu? Apa arti dari takwa, Bu? Mudahnya takwa itu kesimpulannya adalah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi Bu, kalau Al-Quran ini kan dibilang syifa, obat, penyembuh. Kalau Ibu lagi punya overthinking, Ibu ngaji, baca Quran. Ibu datang ke pengajian, ada orang ngomong sama Ibu, ngasih tahu coba baca Quran, coba ini. Nggak mempan, berarti mungkin pada saat itu ketakwaan Ibu lagi menurun. Karena dia hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Takwa itu apa? Orang yang jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah Azza wa Jalla
Mengatakan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yang ciptain kita siapa? Allah. Yang telah menciptakan orang-orang sebelummu. Yang pernah kamu dengar namanya. Itu yang ciptakan siapa? Allah. Agar kamu bertakwa. Jadi tujuan penciptaan kita itu, Bu. Allah ingatkan dulu, kita ini diciptain sama Allah. Kita ini bukan pencipta. Kita ini ciptaan. Maka kalau orang itu sudah fitrahnya melenceng, dia banyak gangguannya. Tadi overthinking salah satunya. Kita ini bukan pencipta. Kita ini apa, Bu? Ciptaan. Kita ini bukan Rabb. Kita ini hamba. Ibu bisa buat apa? Taplak meja misalnya dulu. Masa taplak meja sama dengan ibu? Terserah ibu yang ciptain taplak meja apa terserah taplak mejanya? Hah? Kalau ada taplak meja, pengen yang buat taplak meja sesuai sama pikirannya taplak meja, kira-kira aneh apa gimana? Makanya dalam ayatnya itu disebutkan dulu, Allah nyiptain kamu. Allah nyiptain bahkan orang-orang sebelum kamu. Yang kamu mau ikutin kesuksesannya. Yang kamu baca kesuksesannya. Yang kamu baca kegagalannya. Fir'aun. Kalau kata dunia berhasil nggak Fir'aun, Bu? Oh, hartanya banyak, Bu. Orang banyak overthinking karena takut kehilangan harta. Fir'aun hartanya banyak nggak, Bu? Banyak. Pasangan hidupnya mau siapa aja bisa dia tunjuk. Makanya dia ngerasa dirinya tuh Tuhan. Orang-orang yang diidolakan sekarang ini kekayaannya, kekuasaannya, dia punya kekuasaan, punya. Bayangkan ibu-ibu yang sudah ke Mesir, dia bisa punya uang untuk bangun piramid. Piramid itu aja orang zaman sekarang aja ngelihatnya masih wow, apalagi zaman Nabi Musa ribuan tahun yang lalu. Berarti kan ilmu pengetahuannya tinggi, kekuasaannya ada, hartanya ada. Istri siapa aja yang mau dia nikahin bisa, beli apa aja bisa. Tapi kalau ada orang sekarang masuk ke dalam ruangan ini, kita omongin, selamat datang Bapak Fir'aun. Hah? Kita kalaupun kaya maunya bukan jadi Fir'aun, jadi Nabi Sulaiman. Tapi kadang-kadang perilaku kita agak-agak maunya ke Nabi Sulaiman itu semuanya untuk Allah, kerajaannya untuk Allah, menaklukkan jin dan manusia untuk Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mau ikutin aturan Allah, bukan nggak boleh punya kekuasaan, bukan nggak boleh punya kekayaan, bukan. Tapi segala sesuatunya itu harus sesuai koridor Allah. Kalaupun kita nggak dikasih kekayaan, kekuasaan seperti itu, masih banyak nabi-nabi yang lain, Bu. Yang harus dicontoh. Ibu sakit, overthinking, ada Nabi Ayub, Allah kasih penyakit. Jangan selalu ibu mikir ini azab dari Allah. Kenapa kita kadang-kadang memikirkan diri kita itu seperti itu? Karena kita suka ngatain orang kayak begitu. Ditegur sama Allah. Kenapa anak gue belum nikah-nikah? Dulu pernah ngomongin orang, tuh anaknya gak nikah-nikah karena azab. Hidup ini emang gak ada yang sempurna, gak usah dipikirin. Kalau udah gak bisa dipikirin, diapain, Bu? Dizikirin, didoain, disolatin, di ngajiin. Udah gak bisa, Bu. Di luar batas. Kita ini ciptaan Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Allah mintanya apa? La'allakum tattaqun, diciptain buat apa? Buat jadi orang yang bertakwa, menjalankan segala perintah, menjauhi larangan.
Kalau nanti sudah mau dapat semuanya di surga. Maka jangan setiap kalau orang itu susah, ada ujian, yang dipikirin adalah itu azab. Kalau kita susah dapat ujian itu azab. Tanya dulu dalam diri kita pada saat itu, kenapa bisa terjadi hal demikian? Apakah ada sesuatu yang melanggar perintah Allah yang saya lakukan? Apakah ada sesuatu yang Allah murkai yang saya jalani? Kalau memang ibu rasa sudah sesuai kok, saya udah istikharah bahkan. Mungkin nikahin anaknya dulu, udah istikharah, tiba-tiba gagal pernikahannya. Kan Allah Allah, sahabat Rasul aja ada yang gagal pernikahannya, Bu. Ya kalau orang hidup udah lama tuh, udah dewasa tuh, udah asam garam. Biasa aja ngelihat orang tuh hidup tuh pasti ada yang di sini kurangnya, di sini lebihnya. Maka Allah tuh pengen kita kembali husnul khotimah, nggak ada sombongnya. Mau kita dikasih semuanya kayak Fir'aun, tiba-tiba begitu tenggelam di laut, diazab sama Allah. Kan kita maunya itu kadang-kadang Allah itu sengaja, Bu, kasih kita ujian. Udah bener jalannya, bukannya berantakan, udah bener. Udah begitu jangan ngambek. Habis itu nggak mau ngaji lagi, nggak mau pengajian lagi. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maksudnya Allah apa, Bu? Maksudnya Allah itu supaya kita nggak sombong. Supaya kita merasa kita ini hamba Allah. Supaya kita tuh semakin dekat lagi sama Allah. Jangan gantungkan hidup sama manusia. Jangan gantungkan hidup dengan ilmu kita. Jangan gantungkan hidup kita dengan harta kita. Gantungkan semuanya untuk Allah. Ridho, kata Rasulullah SAW, ridho bima qassamallahu lak takun agnan nas. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Orang tuh kata Rasulullah SAW, al-ghina hahuna, yang paling kaya itu adanya di dalam hati. Syukur-syukur kita juga benar-benar kaya dunia, kaya hati. Tapi kalaupun kita ini biasa-biasa aja dunianya, hatinya harus kaya. Masalah yang lain tuh masalah takdir qadarullah wa masya'a fa'ala. Ana uritu anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid, kata Rasulullah SAW. Saya mau, kamu mau, tetapi Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang Allah mau. Jadi tadi fitrahnya harus dikembalikan dulu. Tahu dulu tujuan penciptaannya apa. Tahu dulu kita ini seperti apa. Maka kalau orang yang bertakwa, Bu, walaupun dia nangis, walaupun sedih, walaupun merasa ada kehilangan, seperti Rasulullah ketika kehilangan anaknya, tanya sama sahabat beliau, apa itu wahai Rasulullah, kok ada air mata? Kata Rasulullah, ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada manusia. Bukan sesuatu yang tidak menerima takdir Allah. Wajar kita nangis. Wajar mungkin ada seperti ya Allah, kenapa ya? Tapi itu cuman jangan berlarut-larut. Kalau orang yang bertakwa itu makanya ucapan pertamanya kalau kita seperti itu supaya nggak overthinking, semuanya harus alhamdulillah. Kalau kita sesuai dengan apa yang kita doain, sesuai dengan cita-cita kita berarti alhamdulillah lazi bi ni'matihi tatimus shalihah. Kalau misalnya nggak sesuai berarti alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala sesuatu kalau nggak sesuai. Kalau misalnya sesuai, ya Allah terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini ya Allah sempurna kebaikan-Mu ya Allah kepadaku ya Allah. Kenapa misalnya kita harus menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal? Karena kadang-kadang Bu, ini ibu-ibu lebih senior beberapa daripada saya. Ya, pengalaman hidupnya lebih banyak daripada saya. Banyak hal yang dulu sepertinya itu kita nangis-nangis. Satu bencana, seolah-olah kita nggak sanggup. Ternyata itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu menjadi mulia sekarang ini. Bukan begitu, Bu? Kita harus percaya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah kasih ujian berarti Allah tahu kita
sanggup. Allah tahu kita sanggup. Maka kalau diuji sama Allah tuh jangan ancur, jangan overthinking. Diuji sama Allah, balikan lagi kepada yang menguji. Ambil wudhu, sholat, nangis, doa, zikir, ngaji. Ya Allah, Engkau yang menguji aku. Berikan aku kekuatan untuk bisa menghadapi masalah ini. Kita lakukan, berikan jalan keluar istikharah. Misalnya saya harus melakukan apa ya Allah, A atau B. Terus minta tuntunan Allah. Udah begitu jalani perintah Allah, jauhi larangan Allah yang banyak supaya berkah. Allah tuntun kita. Tiba-tiba nanti Allah kasih jalan keluar yang benar. Nanti kita akan mulai sekarang coba kita sebelum masuk ke keutamaan orang bertakwa ya Bu. Saya akan membacakan satu riwayat. Ada dua sahabat, Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhumah. Ini dua-duanya ini sahabat Rasul yang insya Allah kalau ibu-ibu Majlis Taklim, apa ini nama Majlis Taklimnya Bu? Nurul Qalbi, sama dengan nama masjidnya ya? Iya. Majlis Taklim Nurul Qalbi ini sudah sering pengajian, pasti sudah sering dengar nama Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhumah. Satu hari Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengenai takwa. Mohon maaf, Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Umar yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab satu hari mengenai takwa. Ya. Lalu Ubay bin Ka'ab ya bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, apakah engkau pernah melewati jalan berduri? Kata Ubay kepada Umar. Ya. Lalu Umar menjawab, iya. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, lalu apa yang engkau lakukan? Kan Umar nanya nih sama Ubay. Ubay, apa sih itu takwa? Terus Ubay bilang, kamu pernah nggak lewat jalan berduri? Kata Umar, iya pernah. Terus Ubay bertanya lagi, lalu apa yang engkau lakukan? Terus Umar menjawab, aku akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindarinya. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa itu Bu, dia hidup itu seperti jalan di jalan yang berduri. Dia akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindari duri itu. Dia akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk menghindari dosa atau segala sesuatu yang tidak Allah inginkan untuk dilakukan. Bu, kita ini akan senantiasa selamat dan senantiasa ada kemungkinan untuk diampuni Allah selama kita ini tidak sombong dan tetap menempatkan diri kita sebagai hamba. Nauzubillah min zalik ya Bu. Karena saya tahu kita ini manusia biasa yang tidak mungkin sempurna seperti malaikat dalam menyembah Allah. Pasti ada kurang-kurangnya. Tapi yang tidak boleh adalah sombong. Gimana sombong itu? Merasa dirinya itu lebih hebat daripada Allah. Atau menyamakan dirinya sama seperti Allah. Kadang-kadang nggak disengaja nih Bu. Saking mungkin dunia sekarang ini udah terlalu kadang-kadang membuat kita itu memilih jalan Allah tuh sulitnya luar biasa, kan seperti menggenggam bara api. Ya, diibaratkan seperti menggenggam bara api. Mungkin ada orang ngajakin kita teman lama begini begitu, kita udah pengajian, udah hijrah, udah nggak mau lagi ngelakuin dosa-dosa yang begitu-begitu. Ntar gimana ini, umur tinggal berapa tahun lagi, maunya tenang, maunya husnul khotimah. Udah banyak teman-teman kita saksikan dengan mata kita sendiri dikubur di tanah kan gitu. Beritanya udah tadinya pernikahan, terus kabar orang punya anak, kabar orang punya cucu, kabar orang meninggal dunia. Lama-lama tuh di grup WhatsApp kita. Udah gak mau lagi deh yang begitu deh, udah selesai. Mau tobat nih.
Hanya saja kadang-kadang Bu dunia itu membuat kita itu kadang-kadang mau ngomong yang haram, yang halal, jadi bingung. Ya kan? Padahal udah ada ayatnya di dalam Al-Quran begini, dalam hadis Rasul sudah ada begini. Sampai bingung itu mau jawab halal haram tuh sampai bingung. Terus akhirnya gimana? Ini salah kali, ini waktu buat masa Rasulullah aja, bukan buat sekarang. Ini udah gak berkesesuaian lagi nih hukumnya. Kayaknya gak harus haji deh. Karena udah banyak orang yang miskin, kita bantu aja orang. Uang hajinya. Padahal haji itu rukun Islam. Aduh takut nanti kalau haji katanya nanti dibales sama Allah dosa-dosa. Dia nggak haji, padahal dia mampu. Padahal jelas itu adalah rukun Islam, jelas di Al-Quran, jelas di Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ijma ulama, nggak ada yang bertentangan mengenai harus namanya orang Islam kalau mampu harus berhaji, sedekah sendiri, zakat sendiri, ya haji sendiri, semuanya ada posnya masing-masing. Bu, yang nggak boleh adalah begitu. Begitu kita nggak sanggup melakukan amal soleh, yang dipelintir hukum Allah. Nauzubillahi min zalik. Harusnya gimana? Emang saya yang salah. Saya yang belum bisa sempurna. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Harusnya seperti ini. Berikan saya kekuatan ya Allah untuk bisa mengamalkan apa yang harusnya saya amalkan, untuk bisa menjauhi sesuatu yang harusnya saya jauhi. Itu namanya hamba. Ya Bu ya, kalau hamba tuh kalau muslim itu kan artinya apa Bu? Selamat, artinya pasrah. Jadi udah memasrahkan segala sesuatu tuh, kata Allah baik-baik, kata Allah buruk-buruk. Kalau memang masih ngerjain yang buruk, berarti kita yang salah pada saat itu. Akui kesalahan kita, jangan ngeyel, terus dipelintir. Nggak bisa kalau udah begitu itu, nauzubillah min zalik. Itu namanya kita menyekutukan Allah. Berarti kita menempatkan dunia di atas Allah, menempatkan pujian orang di atas Allah. Kita menjadikan pujian orang itu Rabb. Kita menjadikan hawa nafsu kita Rabb. Kita takut mengatakan kebenaran hanya karena tidak mampu melakukan kebenaran itu. Enggak, kita tetap katakan, saya memang nggak sempurna, saya memang salah, harusnya saya tidak berbuat demikian ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Ibu kalau punya anak, ibu sayang nggak sama anak ibu? Sayang. Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang daripada ibu kepada anaknya berkali-kali lipat. Sayangnya luar biasa. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang belum Allah kasih, itu untuk kebaikan kita, disimpan. Kamu kuat, saya tahu, wahai hambaku, kata Allah. Disimpan supaya nyampe surganya. Supaya kelihatan ada effortnya. Kan doanya mau masuk ke dalam surga. Nanti semua orang protes sama kita. Kalau kita masuk surga tanpa ujian. Makanya nggak usah overthinking, balikin untuk mengerjakan amal soleh dan menjauhi maksiat. Bu, orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan amal soleh itu Bu, ya perintah Allah dikerjakan, terus larangan Allah itu dijauhi, itu memiliki beberapa keutamaan. Saya akan sebutkan beberapa keutamaannya ya, supaya nanti Ibu kalau mulai overthinking atau apapun penyakit yang rasanya datang ya, anxiety atau apa, jalan takwa ini menjadi jalan keluar, Bu. Yang pertama, takwa ini adalah jalan keluar dari permasalahan. Berdasarkan ya firman Allah Azza wa Jalla. Bentar. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat apa, Bu? Pintar Ibu-ibu. Ya, Quran surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal soleh, menjauhi maksiat, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Makanya tadi kalau udah nggak bisa dipikirin, kerjain amal soleh. Masjid, mau ada acara, bantu. Minimal jangan nyusahin jauhin gibah, jauhin nyusahin orang, jauhin ngambil hak orang. Nanti Allah buat makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu lagi juga, apa kehebatan orang yang bertakwa itu? Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah maha kaya, Allah maha memberikan rezeki, Allah yang maha mencukupi, Bu. Kita manusia cuman berusaha, dan semuanya sudah maktub, sudah tertulis semenjak kita itu 4 bulan di kandungan ibu kita. Maka kalau orang itu berusaha sungguh-sungguh, ya sudah seperti itu rezekinya. Walaupun tidak menjamin juga kalau orang bertakwa itu sudah pasti kaya. Karena kaya miskin itu mengenai dunia itu kecil di hadapan Allah. Yang penting adalah berkahnya. Yang penting apa, Bu? Berkahnya. Harta yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah, harta yang bisa mengantarkan kita kepada syurga, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi rezeki dari Allah tuh dipilih kalau buat orang bertakwa. Kalau semuanya dikasih, halal haram dikasih, itu namanya istidraj. Jauh dia dari Allah. Termasuk mungkin kesehatan adalah rezeki. Dan bagi orang yang beriman, sakit itu bisa jadi rezeki. Kalau sakit itu mengantarkan kita kepada Allah. Kalau bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ada banyak orang, Bu, akhirnya bertaubat, kembali ngaji, sholat malam karena ngerasa dirinya sakit. Ada banyak orang, Bu, yang kembali kepada Allah karena ngerasa dirinya ini miskin, gak punya apa-apa. Atau punya harta tetapi mungkin ditipu orang terus. Maka Allah kasih dia rezeki yang paling tinggi adalah rezeki untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik buruk itu kan di mata kita. Yang penting kalau di mata Allah baik berarti semuanya baik. Semua itu baik kalau mengantarkan kita kepada syurga, itu semuanya baik. Ya, dan orang yang bertakwa itu Allah kasih jalan keluar. Allah kasih hikmah. Hikmah itu kalau orang udah dikasih hikmah, Allah udah kasih segala sesuatunya yang banyak. Dia bisa metik hikmah, nggak overthinking dia, Bu. Ini hikmahnya apa? Oh, alhamdulillah saya jadi kayak gini. Oh, alhamdulillah saya jadi begini. Alhamdulillah saya jadi kayak gini. Ini adalah hikmah. Metik hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Ya, itu pertama dan kedua. Ya, orang yang bertakwa itu Allah kasih jalan keluar, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu ada lagi, Bu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah
Niscaya dia Allah akan mengajari kalian dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau orang yang bertakwa, keunggulan yang ketiga adalah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yang akan ngajarin kalian. Bu, ini saya nggak tahu nih latar belakangnya apa. Tapi mungkin ibu ada pengalaman hidup. Ya, mungkin ibu taunya dari orang tuanya dulu, dari kakek neneknya dulu. Mungkin ada yang pedagang atau apa. Kalau mau dagangan laku, sedekah, ini, itu. Terus tiba-tiba kita dapat aja jalan keluarnya gitu. Kayak tahu aja sampai orang bilang, kok kamu keren banget sih? Kok setiap apa yang kamu omongin kayaknya jangan ambil itu deh dagangannya, ambil yang ini. Dan itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu sama Allah, Allah ajarin kamu caranya. Mau ilmu apa? Awalnya harus takwa. Kalau punya anak lagi sekolah, ya punya cucu lagi sekolah, bilang, nak, jadi orang yang bertakwa. Nanti Allah ajari kamu. Allah kasih ilham kamu. Allah buka hati kamu. Mudah jawab soal, mudah apa. Allah yang ajarin. Tetapi ajarinnya ini bukan hanya untuk dunia. Yang habis itu kecebur, jadinya masuk ke dalam neraka. Enggak, nauzubillah. Tapi Allah ajarin tuntun sampai masuk ke dalam surga. Walaupun tadi balik lagi. Namanya diajarin itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Maka kalau orang yang bertakwa, dia jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah, dia tahu Allah lagi ngajarin dia, oh ini caranya hidup, oh gini nggak enaknya kalau kita berharap kepada manusia, oh. Jadi nggak overthinking. Kuncinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia jadi mulia. Ibu, ada nggak orang yang ketika hidupnya ya mungkin itu terasingkan, tetapi setelah meninggalnya dia jadi mulia? Ibu tahu siapa yang ibu tahu? Hah? Uwais Al-Qarni, ya. Ada lagi siapa yang ibu tahu? Imam Al-Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari itu meninggalnya di pengasingan, Bu. Meninggalnya di mana, Bu? Pengasingan. Perkara apa, Bu? Karena beliau itu jamaahnya banyak. Terus sangat berpengaruh. Sehingga ada dua dari yang memegang kekuasaan dan memiliki ilmu itu cemburu sama beliau. Ya, sehingga beliau itu meninggal di pengasingan. Ada satu kata-kata beliau sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan begini, ya Allah, kalau memang ilmu yang saya tulis ini, buku-buku yang saya tulis ini karenamu ya Allah, maka kekalkanlah ya Allah. Terus apa yang terjadi sekarang? Ternyata Allah jadikan beliau di pengasingan itu sebagai perlindungan. Ternyata ada siapa, Bu? Yang orang Mongol itu Genghis Khan datang. Genghis Khan itu, Bu, kalau udah datang, Bu, Genghis Khan kalau udah datang tuh dia ngapain, Bu? Semuanya dihancurin. Orang dibunuh, buku-buku dihancurin. Pokoknya ngancurin aja dia. Maka apa yang terjadi? Bukunya Imam Bukhari, karena pada saat itu Bukhara itu pinggiran, pengasingan, Genghis Khan nggak ke sana. Buku Imam Bukhari yang ibu pegang sekarang itu selamat dari Genghis Khan. Persoalannya pada saat itu Imam Al-Bukhari tahu nggak maksud Allah itu? Nggak tahu, tapi tetap husnuzon sama Allah. Nggak overthinking. Allah kalau kita ini bertakwa, Allah yang ajarin kita. Udah nggak apa-apa, memang jalan hidupnya begitu, udah terima aja takdir Allah begitu.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sekarang beliau menjadi ulama hadis nomor 1. Kitabnya nomor 1, yang lainnya itu di bawahnya kitabnya Sahih Bukhari. Kitab beliau selamat. Sekarang siapa orang Islam yang tidak pernah mendengar nama Al-Bukhari? Bu. Maka kadang-kadang karena kita itu pengetahuannya kepada Allah kurang. Kadang setan itu membisikkan kita menjadikan Allah itu malah bukan sebagai Rabb, tapi sebagai teman. Bahkan kadang-kadang lebih rendah daripada itu, sesuatu yang kita suruh dan harus mau. Atau misalnya kita pakai transaksional, karena saya sudah sholat maka Allah harus berikan saya ini. Karena saya sudah ngaji maka Allah. Padahal kita nggak bisa transaksional kepada Allah. Bahkan ada seseorang yang mau masuk surga karena amal solehnya. Begitu ditimbang amal solehnya, apa yang terjadi? Tidak bisa membayar walaupun sekedip mata. Nikmat matanya itu dibayar dengan amal solehnya, habis sudah semuanya. Ibu yang dokter atau yang punya penyakit, saya nggak tahu itu membayar untuk tadinya sehat. Gigi aja misalnya Bu. Perawatan gigi itu Bu, akar tuh berapa? Terus kita mau bayar pakai apa semua badan kita ini? Belum lagi nikmat ada suami, ada anak, ada harta, punya ilmu, dihormatin orang, duduk di majlis taklim, bisa ngangkat tangan, bisa jalan. Dia bilang, sholat saya harus dapat begini dari Allah. Ngaji saya harus dapat begini. Enggak, segala sesuatu itu yang Allah tulis. Misalnya ya Bu ya, kalau begini kita bisa jadi begini. Baca salawat sekian, baca subhanallah sekian, alhamdulillah sekian. Kita kerjain aja supaya kita dapat fadilahnya. Tetapi fadilahnya nanti balik kepada kita dalam bentuk apa? Terserah Allah. Orang kalau misalnya bersedekah, fikul sumbelatin mi'atu habbah gitu kan, disebutkan begitu dalam Al-Quran. Nggak letterleks begitu Bu, karena kita nggak tahu, mungkin ada catatan takdir kita hari itu kecelakaan. Kita nunggu rekening saya kok nggak bertambah-tambah. Padahal udah dihapusin, nggak jadi kecelakaan. Kita nggak tahu, kitanya nggak berasa. Atau Allah berikan keberuntungan itu kepada anak keturunan kita. Nanti kamu mau meninggal, kamu doa, pengen punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Nggak semuanya harus kamu terima sekarang, nanti dikubur. Begitu dikubur, ya Allah fasilitasnya banyak. Ini doa yang dulu sepertinya belum diijabah. Diberikan sekarang, anak keturunan kamu jadi anak yang soleh dan soleha. Ada yang jadi ilmuwan, yang ilmunya itu untuk membantu banyak umat Rasulullah, jadi orang soleh dengan ilmunya. Ada yang jadi ulama besar, mungkin ada yang jadi. Nah kita nih maunya semuanya dipakai ketika kita hidup. Habis itu kalau nggak dapat overthinking. Makanya kalau orang bertakwa itu Allah yang ajarkan dia cara hidup. Ini Masya Allah ibu datang ke sini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bisa aja ibu kemana-mana, ke B-Exchange, kemana, ke PIM, kemana. Tapi saya ntar ke situnya saya mau pengajian dulu. Akhirnya Allah ajarin enggak? Allah ajarin. Oh ternyata maksud Allah hidup begini. Wa yu'allimukumullah. Allah ajarin kita. Maka Rasulullah SAW itu manusia yang paling sulit hidupnya, tetapi paling banyak terlihat tersenyum. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah ajari beliau apa itu dunia, bagaimana cara hidup, bagaimana cara menghadapi masalah. Wa yu'allimukumullah. Selanjutnya Bu. Ya. Ini ada dalam Quran surat Maryam ayat ke-71 sampai 72. Orang yang bertakwa itu akan Allah selamatkan dari neraka. Ya. Dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian dan sudah ditetapkan. Kemudian
akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi Allah selamatkan orang yang bertakwa dari neraka. Dalam Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. Selanjutnya, orang yang bertakwa akan masuk ke dalam syurga. Quran surat Ali Imran ayat ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah. Maka Bu, kalau tujuan kita surga, ya, seberat apapun hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap takwa. Supaya nanti Allah kasih jalan keluar, Allah kasih rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Allah lindungi dari neraka, Allah masukkan surga, Allah ajari kita ilmu yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak bertakwa. Gitu Bu. Kayaknya ada tanya jawab ya Mbak Afia. Iya, karena memang sudah nggak terasa saya sudah mau 1 jam, ya. Sudah mau 1 jam bersama, jadi mungkin bisa dibuka tanya jawab. Silakan Mbak. Ibu, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya Ibu? Silakan. Atau ada yang belum jelas? Atau ada yang overthinking? Berarti mau bertanya? Ustazah, saya duluan yang bertanya. Boleh. Saya mau bertanya Ustazah. Iya. Overthinking itu bisa nggak sih jadi positif? Oh ya. Apakah overthinking itu selalu negatif? Misalkan nggak enakan sama Allah gitu. Aduh gimana ya? Jadi mikirnya ke situ gitu loh, Ustazah. Itu aja pertanyaannya saja. Ya. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya. Segala sesuatu yang over negatif. Overload negatif. Ya, overacting negatif. Makanya i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil, maka dia akan dekat dengan takwa. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada ukurannya. Bukan berarti sama. Thinking, berpikir, oh iyalah orang berilmu tuh harus berpikir. Ya kan? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu tentang apa ya? Untuk supaya kita berpikir, ya, la'allakum ta'qilun gitu ya, supaya kamu itu berpikir gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu itu baik, tetapi over tidak baik. Namanya orang berilmu, ulama, orang yang berilmu, nggak mungkin dia itu orang yang bodoh. Dan orang yang berilmu itu nggak mungkin orang yang nggak berpikir. Ibu-ibu nyampe ke sini kan mikir, kenapa hidup saya begini, tujuan penciptaan saya apa? Oh, saya mungkin akan mendapatkan jawabannya kalau saya datang ke pengajian, kan gitu berpikir. Makanya orang yang nggak berpikir itu hidupnya juga aut-autan. Makan segala dimakan, nggak dipikirin itu baik apa enggak buat badan kita. Pergi, setiap diajak orang pergi dia pergi, nggak dipikirin itu baik nggak buat kita. Ngomong segala diomongin, nggak dipikirin,
Itu baik nggak untuk kita? Itu bagus nggak kayak gitu? Nggak bagus. Jadi segala sesuatu memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Ambil jeda untuk berpikir. Orang tuh nggak bisa jadi orang bertakwa kecuali dia berpikir. Apakah ini diperintahkan sama Allah, perintah Allah, ataukah larangan? Apakah halal, haram, ataukah mubah? Apakah makruh? Apa ini hukumnya apa nih di dalam agama nih? Saya keluar, saya ngomong, saya makan, saya minum, saya olahraga misalnya. Tapi kalau over, udah kita pikirin, udah kita jalanin, terus deg-degan. Ntar gimana ya? Ntar kalau orang ngomong gini gimana? Tapi kalau misalnya gue begini, tapi kalau misalnya itu begitu, tapi kalau nanti dia begini, kalau dia begitu, nanti kalau kejadiannya nggak sesuai, kalau ini, nah over. Kalau over, negatif. Kalau over, negatif. Karena seharusnya setelah dia pikir, dia timbang, dengan ikhlas dia jalankan, setelahnya tawakal bukan overthinking. Terus jangan juga dipikirin aja nggak pergi nggak ngapa-ngapain karena ketakutan. Ada orang sampai nggak bergerak, Mbak. Nanti kalau saya, ini misalnya saya nih ngomong di depan sini, overthinking. Berapa orang yang bakal datang ya? Nanti kalau saya salah ngomong gimana? Nanti ibu-ibunya umur berapa? Nanti sampai nggak saya di sini? Nggak sampai. Nanti kalau nanti nggak cocok gimana? Makanya tidak disebut orang yang ikhlas. Kalau memikirkan bagaimana nanti semua orang tuh suka sama kita. Enggak, itu bukan orang ikhlas. Orang ikhlas tuh dia, oh kata Allah begini, saya harus lakukan, saya kerjakan sebaik mungkin. Habis itu biarkan saja mau ada orang yang suka, mau ada orang nggak suka, itu namanya manusiawi. Jadi segala yang over nggak bagus. Tapi kalau overnya dikurangin, bagus. Acting, dia harus bergerak. Thinking, dia harus berpikir lah. Manusia kan yang paling bagus kan paling bermanfaat. Kalau paling bermanfaat dia harus berpikir bagaimana manfaat. Dia harus bergerak supaya dia manfaat gitu. Gitu ya Mbak Fia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Ya. Ya, Ibu ada yang mau bertanya? Sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang takwa. Takwa itu adalah jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Karena kan kita ini banyak godaan ya di dunia ini. Kadang-kadang larang itu kita jalan itu sampai lupanya gitu. Bagaimana caranya kita menjauhi larang-larangnya itu? Iya, Masya Allah Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ini dunia, kadang-kadang larangan itu kita lakukan. Ya, namanya kita manusia ya Bu ya, manusiawi. Makanya ada pahala dari taubat. Ada pahala dari istighfar. Ya, ada orang yang ahli taubat. Orang ahli taubat itu pasti dia pernah melakukan kesalahan. Makanya Allah puji tentang orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Bagaimana orang mencintai orang yang bertaubat? Orang taubat tuh orang yang pernah dosa, Bu. Tapi Allah cinta. Allah tahu kita ini sulit untuk berada di jalan Allah tuh nggak mudah. Makanya hadiahnya surga, bukan piring cantik. Makanya yang bagus kalau orang bertaubat tuh apa? Mengakui dosanya, sadar. Yang salah itu kita salah, nggak ngaku salah, nggak sadar kalau salah, nggak ngaku salah. Ya Allah salah nih. Baca istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih. Lisannya mengucapkan kalimat minta ampun. Hatinya betul-betul ada penyesalan. Ya Allah, saya menyesal betul ya Allah. Habis itu apa? Jawarihnya, ini anggota tubuhnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan pertaubatan. Berupaya untuk menjauhi keburukan. Kalau misalnya tiba-tiba kecemplung lagi karena godaan setan, kita nih musuhnya dua Bu. Berat musuh kita Bu. Setan sama hawa nafsu kita sendiri.
Kita kan punya nafsu lawamah, punya nafsu amarah. Nafsu yang bagus tuh cuma satu, nafsu mutmain. Jadi kita nih versus diri kita sendiri, kita versus setan. Ada dua musuhnya. Jadi Allah sudah tahu ini orang manusia pasti ada salahnya. Rasulullah aja pernah ditegur sama Allah. Nabi Adam pernah ditegur sama Allah. Tetapi para penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang pernah salah tetapi segera bertaubat. Hatinya bertaubat, lisannya bertaubat, mengucapkan istighfar atau kalimat-kalimat pertaubatan. Lalu amal solehnya dari perilakunya juga dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu ikuti amal buruk, sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Tamhuha, Allah akan ampuni yang buruk. Begitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang Allah itu membuat kita tergelincir sengaja supaya kita itu beramal soleh setelahnya. Kita ngerasa, terus kita beramal soleh yang banyak setelahnya. Ibu-ibu, banyak sekali saya tuh kalau ketemu ibu-ibu ngomong, udahlah Nuri, saya ini udah begini dan begitu. Dulu banyak banget udah kesalahan saya di masa lalu. Sekarang saya mau beramal aja, udah mau ngaji aja. Sholat apa yang bisa saya lakukan, saya sholat. Karena udah gak haid lagi. Itu cara Allah. Untuk supaya kita husnul khatimah. Ya, jadi manusia yang terbaik itu bukan yang tidak pernah berdosa. Karena semua orang tuh pasti pernah berdosa. Tetapi orang yang menjadikan dosanya itu sebagai batu loncatan pertaubatan dia dan dia bisa masuk surga karena menjadi ahli taubat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu. Iya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh ya, Bu Eri yang mau bertanya. Sebentar. Ini muncul. Ngerjain. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaan saya, memang wajar pasti semua orang tua menginginkan anaknya lebih baik atau lebih soleh dan soleha. Berdoanya kan selalu begitu Ustazah. Tapi kan kadang-kadang doa itu tidak selalu bisa dikabulkan Allah segera ya. Kadang suka ada terpikir, ya Allah, apa salah hamba kok belum dijabah doanya. Padahal mintanya kebaikan untuk anak itu. Apakah Allah itu memberi memang itu yang terbaik sementara buat anak itu begitu gitu. Makasih. Iya, Masya Allah Ibu. Ini pasti semua orang tua tuh pertanyaannya akhirnya kepada anaknya ya, Masya Allah. Orang tua yang soleh dan soleha. Dan orang tua yang soleh dan soleha itu menjadi orang tua soleh dan soleha sekarang ini nggak mudah. Ya karena kalau mungkin anak orang yang biasa aja tentang dunia, mama nih apa sih, aku nih udah ranking bagus, udah pekerjaan ada, masih aja ada kurangnya. Kadang-kadang anak-anak ngomong kayak gitu. Karena kan pikiran kita nggak mau anak kita kayak kita dulu, maunya lebih soleh, lebih soleha. Sudahlah nak, jangan lagi ikut-ikutan yang seperti dulu. Tapi kita tahu ya kalau kita tuh tidak memberikan hidayah, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Iya. Jadi Masya Allah itu tadi kan harus ada kesadaran itu. Yang kedua, dia milik Allah. Allah yang maha tahu ramuan apa yang paling bagus untuk anak kita ini. Ada anak Bu, mungkin seperti kita dulu, saya nggak tahu ya kan kalau sudah aib nggak boleh dibongkar lagi. Ada manusia itu Bu, yang untuk dia itu mendapatkan benar-benar bertakwa kepada Allah, itu dia harus merasakan dulu akibat dari perbuatannya. Sampai mentok gitu. Tapi ada orang yang memang dia emang hati-hati gitu. Sebelum mentok dia udah nggak mau gitu. Tapi ada orang yang dia emang penasaran kalau emang nggak mentok dia nggak bisa taubat nasuha. Jadi dia menemukan Allah itu setelah dia mentok. Ada beberapa orang itu orang tuanya soleh-soleha udah dikasih tahu, diomongin, didoain, dikasih makan yang halal, tetap aja aur-auran. Maka kita nggak boleh ngejudge orang. Itu orang ibu ke masjid, soleha, anaknya nggak keurus. Kita nggak tahu berapa air mata yang udah keluar. Berapa ucapan yang udah keluar. Bagaimana dia berupaya siang dan malam untuk anaknya. Tetapi memang Allah ini paling mengetahui hambanya. Ya Bu ya.
Ada memang orang itu yang dia itu harus kepentok dulu untuk kembali benar-benar menemukan Allah. Ada beberapa orang yang saya kenal, soleh dan solehah luar biasa. Anaknya tuh sampai pernah nggak percaya sama Allah. Insya Allah. Separah itu, Bu. Bukan salah rezeki orang tuanya, bukan salah cara orang tuanya mendidik. Orang tuanya baik. Cuman Masya Allah, tabarakallah, anak itu bisa balik. Ada momennya tiba-tiba dia mentok dan kembali. Ada, Bu, satu kisah yang saya mau ceritakan. Mungkin ini bisa menjadi penutup supaya kita nggak overthinking ketika mendidik anak. Ini terus diulang-ulangi. Cerita ini sangat inspiratif, tapi mungkin bagi yang mengalaminya pada saat itu, bagi ibunya, hidupnya ini luar biasa berat. Ada seorang anak, ceritanya umroh bersama dengan suami saya. Tubuhnya penuh tato. Jadi ya, Bu, ya, tubuhnya penuh tato. Terus orang kan kalau pakai ihram laki-laki kan ada tatonya gitu kan, semua badannya penuh tato kan kelihatan, nggak bisa ditutupin. Sudah begitu, ini handphone alarmnya nyala terus kayak bunyi-bunyi. Kita nggak tahu alarm apa. Pertamanya tuh nggak tahu alarm ataukah itu panggilan telepon. Ibu kalau umroh sama orang ngiterin Ka'bah, lagi tawaf, ada orangnya tatoan, handphonenya bunyi-bunyi terus. Negatif thinking apa positif thinking? Negatif thinking. Bener nih, preman umroh begini nih. Handphonenya aja nggak dimatiin. Akhirnya kan karena mengganggu, terus kayaknya jamaah yang lain ngerasa terganggu, Ustadz Arifin negor. Ya, tiba-tiba lagi ke pinggir gitu, Pak, coba deh handphonenya dimatiin dulu. Kalau emang ada telepon dari orang diangkat aja deh, biar nggak nelpon mulu. Iya. Ya, kita ini lagi ibadah. Tahu nggak kata orang itu gimana? Kata bapak itu gimana? Ustadz, ini begini Ustadz. Ini alarm, ini bukan telepon. Ini alarm saya pasang setiap 5 menit sekali. Supaya saya doain ibu saya. Katanya ibu ada yang doain orang tuanya yang udah meninggal 5 menit sekali. 5 kali sehari aja kita ngerasa kayak udah banyak banget ya. Udah berbakti. Ini dia 5 menit sekali tuh orang tatoan. Dia cerita. Yang hebatnya ceritanya ini, Bu. Iya. Ustadz tahu nggak, saya ini anak yang paling durhaka ketika ibu saya hidup. Saya ini semua dosa apa udah saya kerjain saja, Ustadz. Sampai masuk penjara berkali-kali. Sampai masuk penjara berkali-kali. Pokoknya semua udah dia lakuin. Auzubillahi min dzalik, Allah yahfaz. Mudah-mudahan Allah nggak akan uji ibu-ibu sehebat ini gitu. Ibu saya itu orang solehah, Ustadz. Di atas sajadah terus, ngaji terus, sholat terus. Udah pusing kan ibunya kan. Terakhir kali dia masuk penjara lagi. Mabok apa semua udah dilakuin. Pamit dia sama ibunya, masuk penjara lagi. Ibunya nggak kuat, manusia biasa. Sakitlah ibunya, habis itu meninggal dunia. Ya Allah. Selesai dia di penjara yang terakhir, pulang dia ke rumah ibunya. Kayak biasa pulang, gedor pintu, udah kayak pintu mau copot. Ya, ibu, oh, arogan, namanya preman. Langsung ada omnya, rumahnya dekat rumah ibunya, dipegang, nyari siapa? Kata saudara laki-laki ibunya, nyari ibu saya. Ngapain nyari ke rumah? Nggak ada ibu di rumah. Nggak ada, gimana? Sini, diseret sama omnya. Ya kan kalau ngadepin kayak gitu udah nggak baik-baik lagi, diseret sama om. Taruh di atas kuburan ibu. Ini ibu kamu. Nangis langsung. Di situ Ustadz, dunia saya rasanya runtuh. Ya Allah, terus di situ hidayah Allah baru masuk ke dia. Nangis dia ngerasa, kata omnya, terakhir kamu masuk penjara, ibu kamu meninggal. Dan gak kuat lagi diomongin orang, diapain orang. Dah, terus katanya akhirnya dia ngomong ke saudara laki-laki ibunya, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa melakukan kebaikan, supaya ibu saya ini bisa merasakan saya ini anak yang berbakti gitu. Jadi dia dapat hidayahnya karena ibunya meninggal sebab dia masuk penjara. Akhirnya apa? Dibawalah sama omnya ke Ustadz
Ustadz, saya mau lakukan apapun Ustadz. Saya akan lakukan apapun, yang penting saya bisa berbakti sama ibu saya. Saya ini banyak dosa, ibu saya ini tersiksa karena saya mau lakukan apapun. Kata ustadznya, doain ibu kamu yang banyak. Sebanyak apa? Sebanyak kamu mampu. Makanya handphone dia itu bunyi 5 menit sekali. Ibunya Bu nggak pernah nerima mungkin uang, rapot bagus, penghargaan karena anak ini di dunia. Tapi Bu, pahalanya Bu di kuburnya Bu. Kan tahu kita hadis. Tiba-tiba ada orang nanya sama malaikat, apa ini? Kok bagus, tambah bagus lagi kuburannya, naik lagi derajatnya. Anakmu mendoakanmu. Tuh. Maka ada mungkin sesuatu yang kita doakan, kita harapkan. Jangan putus asa, doa itu kan pasti ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, Allah akan kabulkan. Tapi kan kabulkannya nanti, Allah Maha tahu. Jangan semuanya dikasih ke dunia juga. Kita mau ada yang kita simpan di kubur, di akhirat, di surga. Maka walaupun kadang-kadang itu menyakitkan bagi kita jangan pernah, kan doa itu tidak akan terkabul dari hati yang ragu. Jangan ragu untuk berdoa. Doa mah tetap doa aja, ikhtiar tetap ikhtiar aja, nanti dikabulkannya bagaimana biar Allah yang ngatur. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya harus sabar dan tawakal terus ya Ustaz. Iya, Insyaallah. sampai tarikan nafas terakhir Bu. Ya. Ya, satu lagi terakhir ya. Terima kasih Ustazah. Ini pertanyaannya mengenai overthinking tadi. Apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang minta tolong kita terus menerus, ya, bantu uang, bantu segala macam, tapi tidak berhenti. Jadi kan kita overthinking, nggak mau bantu serba salah. Nah, padahal kita masih ada yang lain lagi yang mesti kita bantu. Itu aja barangkali Ustazah. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus buat muhasabah kita juga. Makanya jangan gantungkan hidup ini kepada manusia, kepada Allah. Jangan meminta itu kepada manusia terus-menerus. Apa bedanya kalau kita minta sama manusia? Manusia itu kecapean. Kalau kita minta sama Allah, Allah sayang sama kita. Ya, banyak orang itu nggak minta sama Allah, mintanya sama manusia. Jadinya dia ngerepotin manusia. Untuk kita, Bu, yang pertama, kita harus punya batasan. Dan memberikan batasan itu nggak dosa. Ya. Karena bukannya kita mau menjauhi, enggak, membatasi saja. Dan kita harus uji, kita ngomong sama dia, maaf untuk kali ini saya tidak bisa membantu karena saya ada yang lain yang harus saya kerjakan. Kalau pada saat itu dia ngamuk, dia marah, dia jelek-jelekin kita, biarkan saja Mbak. Berarti itu saatnya Allah mau menjauhkan dia kepada kita. Dan kalau omongan orang, ada peribahasa Arab tuh kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak akan selesai. Kalau kita orang baik, pasti ada orang yang mau nemenin kita. Dan yang kita pengen itu wajah Allah, bukan wajah manusia. Dan seringkali memang setan itu membisikkan ketakutan kepada kita. Makanya orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih yang berlanjut. Tidak ada rasa ketakutan yang karena dunia, dan tidak ada rasa sedih karena dunia. Kalau kita udah ngerasa kita takut, kenapa? Deketin diri sama Allah. Istikharah. Yang pertama, sebelum daripada nanti kalau dia meledak atau bagaimana Mbak kaget, Mbak istikharah dulu. Ya Allah, ngadu dulu sama Allah. Salat 2 rakaat, ngadu, ya Allah, orang ini sudah menyusahkan saya merasa begini, saya kasih apa enggak ya Allah? Supaya nanti kalau keputusannya misalnya Mbak nggak ngasih, dikasih keputusan sama Allah nggak ngasih, disuruh untuk boundaries dan tiba-tiba dia meledak, Mbak nggak kaget. Saya udah laporan sama Allah. Berarti ini adalah jalannya Allah. Memang kadang-kadang cara Allah untuk menyingkirkan orang toksik dalam hidup kita dengan cara begitu.
ya. Dan cara Allah untuk menyortir siapa yang benar-benar teman kita, siapa yang orang pura-pura berteman dengan kita, itu caranya demikian. Kita nggak mungkin 100% orang mengatakan diri kita semuanya baik. Jadi biarkanlah orang berbicara, yang paling tahu adalah kita dengan Allah. Kalau Mbak sudah kelelahan, kalau rasanya seperti dimanfaatkan, maka sudah waktunya Mbak mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan, diberikan petunjuk. Begitu kita tetapkan boundaries, batasan kepada dia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tapi kalau dia marah, biarkan saja. Ya, Mbak tetap menjadi diri Mbak, dan kalau Mbak baik, Mbak tetap baik. Ya, kadang-kadang setan tuh ngomong bilang, kamu jahat kan, kamu ini, enggak. Yang nilai kita bukan ini, yang nilai kita Allah. Dan insya Allah kalau teman-teman yang baik tetap berteman kepada kita, atau Allah ganti dengan teman yang lebih baik. Memang itu sudah tidak layak untuk ditemani, begitu. Tapi kalau dia orang yang baik, pas kita ngomong enggak, cukup, saya harus ada kepentingan, saya ini, dia akan paham. Tapi kalau dia nggak paham, berarti sudah saatnya Allah nge-cut dia dalam hidup kita. Walaupun kalau cut itu kan namanya operasi, sakit. Dan penyembuhannya butuh waktu. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja prosesnya. Insya Allah, Allah kasih yang terbaik gitu Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Ustazah? Sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mohon dipimpin doa. Ya. Ini doanya istighfar sama kafaratul majlis aja atau doa yang agak panjang? Doa agak panjang. Ya, agak panjang. Ya. Karena kan setiap pengajian ada masing-masing ya, namanya baru pertama ya. Oke, baik. Kita berdoa ya Bu ya. Ini bagus sekali, ini tempat yang mustajabah di rumah Allah, di majelis ilmu. Kita berdoa dengan sepenuh hati kita, karena ini adalah doa yang insya Allah Allah ijabah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Rahman, lakal hamdu ya Rahim, lakal hamdu ya Mujib. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha mendengarkan doa. Ya Allah, kasihi, sayangi ya Allah, kabulkan doa-doa kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, berikanlah hidayah ya Allah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, untuk bisa ya Allah menjalani sisa usia kami di jalan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan mudahkanlah kami untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukilah kami yang buruk itu buruk, dan mudahkanlah kami untuk menjauhi keburukan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sedang sakit, baik jasmani maupun rohaninya ya Allah, baik fisiknya maupun mentalnya ya Allah. Engkaulah Rabbnya ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Anta Syafi ya Allah. Ishfina ya Allah, Ishfina ya Allah, Ishfina ya Allah. Sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. La syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu, kesembuhan tanpa rasa sakit setelahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah Al-Wahhab, Engkaulah Al-Kafi, Engkaulah yang Maha memberikan rezeki, Engkaulah Sang Maha Pemberi, Engkaulah yang Maha mencukupi. Ya Allah, kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah, sangat membutuhkan pemberian, rezeki, dan kecukupan dari-Mu ya Allah, yang halalan, thayyiban, mubarakan ya Allah. Yang dengan rezeki dari-Mu itu ya Allah, kami bisa mencukupi diri kami dan keluarga kami ya Allah. Kami bisa keluar dari meminta-minta ya Allah, dari selain-Mu ya Allah. Kami bisa mendidik anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, memiliki ilmu yang bermanfaat ya Allah, memiliki sedekah yang bernilai jariyah ya Allah, untuk bekal meninggal kami nanti di hadapan-Mu ya Allah, untuk bisa pergi ke 3 tanah suci-Mu ya Allah, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis, dalam keadaan yang terbaik, aman, dalam keadaan ibadah yang Engkau terima ya Allah, menunaikan haji dan umrah ya Allah.
Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang bisa menunaikan rukun Islam-Mu ya Allah, berhaji dan membayar zakat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang cukup untuk bisa berhaji dan membayar zakat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang cukup ya Allah, yang bisa menunaikan sedekah sebesar-besarnya untuk umat Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam dan hamba-Mu ya Allah. Allahumma kfina bihalalik an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sudah mendahului kami ya Allah, ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, Engkaulah Rabb kami, Raja di hari kiamat kelak. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa ya Allah, Engkau maha mengetahui itu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, bangkitkan kami dalam keadaan yang terbaik. Ampuni dosa-dosa kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Berikanlah kemuliaan kami ya Allah untuk bisa menerima syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quran, dari Ahlul Quran, dari orang-orang yang berjihad di jalan-Mu ya Allah, dari pahala puasa kami ya Allah, dari pahala menyambung silaturahim kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, naikkan derajat kami dan orang-orang yang kami cintai menuju surga Firdaus-Mu ya Allah. Berjumpa, bertetangga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para nabi dan rasul yang kami idolakan ya Allah. Berikanlah ya Allah kemuliaan-Mu yang tertinggi kepada kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, untuk bisa menatap wajah indah-Mu di surga Firdaus-Mu kelak, untuk bisa mendengar suara indah-Mu ya Allah di surga Firdaus-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, kami ini lemah, Engkaulah yang maha kuat, kami butuh pertolongan-Mu. Orang-orang yang kami cintai membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Mereka ya Allah yang terzalimi karena iman Islamnya ya Allah, di sisi-sisi bumi-Mu ya Allah, khususnya di Palestina ya Allah, sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Negara yang kami cintai ini ya Allah sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata dan perilaku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi